Nah, zaman dulu terbagi 3 kelompok nih. Pertama yang tidak menuhankan Allah. Yang kedua masih menuhankan Allah, An-Nisa 155, golongannya hanya sedikit. Yang ketiga golongan yang menuhankan Allah tapi mengatakan Allah punya anak. Hmm. Nah ini nih, Oke. digolongkan dulu Ya, nih. Nah ketika oke. itu di ayat 40 itu berbicara yang masih menuhankan Allah. Hmm. Bukan yang tidak menuhankan Allah. Nanti yang tidak menuhankan Allah inilah yang akan menyerang yang menuhankan Allah. Betul. Paham? Nah sudah, Berarti selesai. di zaman Nabi Muhammad, di dalam sinagog-sinagog, di dalam biara-biara, di dalam gereja-gereja disebut nama Allah bukan? Itu loh. Ada yang masih menyebutkan nama Allah. Ada Ah, yang tidak. Aduh, tadi kan nah, udah digolongkan. betul. Sekarang pertanyaan gue jadi begini. Kan Hmm. Yahudi itu artinya Allah itu juga menurunkan agama Yahudi, menurunkan agama Nasrani Menurut dengan lu, kitabnya. menurut gua, Loh, yang namanya lalu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan agama Yahudi, tidak pernah menurunkan agama Nasrani. Imran hmm, 52, Nasrani beragama Islam. hmm, Yahudi? Hmm. Yahudi? Yahudi juga beragama Islam tadinya. Terus kenapa rumah ibadahnya beda dibikin Yunus, Allah? enggak. Yunus 85. Di situ dikatakan Musa memerintahkan kaumnya untuk beragama Islam, jadi seorang muslim. Faktanya ke Oh, bawah, mereka hmm, mengganti Tuhannya jadi patung. mm-mm. Mm-mm. Berarti Hmm. orang sembahyang di sinagog pada zaman dulu itu salah. Harusnya di masjid. Bro, sinagog ada berapa sih? Emang satu Hah? doang? Ya banyak justru karena Ya, ada nggak yang itulah menuhankan rumah selain ibadah. Allah? Itulah Saat rumah, itu ada sorry. nggak yang ya, saat itu ada nggak yang nggak menuhankan Allah tapi ibadahnya di sinagog? Ada. Ada nggak yang menuhankan Allah tapi bila sinagog beda tempat? Ada juga. Oke. Nah, terus Nah kesininya nih, ntar dulu. Kesininya jadi pergeseran waktu. mm-mm. Nama Allah ini kan hilang dari kalangan kalian. Karena kitabnya ini udah bukan Allah lagi namanya. Makanya dari dulu kami Hmm. minta, ntar dulu bro, kami minta salinan atau manuskrip aslinya. Ini yang Mose Maimonet ketakutan sama Muslim. Rambam itu. Takut sama Islam. Jangan ajarkan hasil dehewarim kepada Muslim. Nanti mereka akan Oke. meminta keasliannya, otentiknya, validnya, semuanya akan diminta Muslim. Oke. Oke, Jadi, sekarang kalau oh, bro bilang, oh nggak sorry. mungkin itu penuhanan kepada Allah itu nggak akan ada. Ya nggak ada lah, nggak mungkin ada lah di kitab orang yang Nah, bukan agamanya Islam. Sama aja lu nanya betul. gini, ada nggak nama Allah di kitab agama Buddha? Ya nggak ada, nggak mungkin ada lah. Buktinya di Al-Has, Allah membiarkan orang Yahudi untuk membangun sinagog, orang Kristen untuk membangun gereja, orang Nasrani untuk membangun biara-biara. Karena Sekarang sama gue mau aja nanya sama lu, di dalam situ banyak disebut nama Allah. sejak Itu kan Al-Has sejak 40. kapan lu? Se- Hmm, saat sekarang kan saat udah itu. enggak. Oke. Tapi walaupun di gereja-gereja itu tidak ada disebutkan nama Allah hari ini, pun diharamkan Nabi untuk dihancurkan dalam hadis saat berperang. Ya, Rumah-rumah ibadah kalau jangan begitu dihancurkan. Tristan, kalau Anak begitu kecil, Tristan, nenek, ya wanita-wanita jangan dibunuh. Tanaman jangan Tristan, dirusak katanya. ya Apa? Tristan, kalau Hmm. kalau kamu bilang bahwa Nasrani yang waktu itu sudah punah, Yahudi yang waktu itu sudah punah, Kristen yang waktu itu sudah punah, berarti Allah nggak bisa menjaga agamanya dong yang diturunkan. Nah, keren. Gimana sih? Ini keren ini. Nasrani yang Keren. ini kan pertanyaan ini. Nasrani yang menuhankan Allah, lu bilang sudah punah. Kemudian Kristen yang menuhankan apa? Kristen kita nggak ada nih, kita skip Kristen karena nggak ada Kristen di situ. Nggak kan? Karena tadi Nasrani yang lu yang menuhankan bilang udah Allah, punah. Yahudi yang menuhankan Allah, ini sudah punah. Yang lu bilang, ini kan statement lu. Itu keren itu Kan? tapi. Tadi bilang, lu yang Bentar. tadi bilang Kemudian sampai Allah sekarang tidak sudah bisa, tidak ada. nah, Berarti sudah kemudian punah Allah dong. tidak bisa menjaganya, kan begitu. Nah, kalau menurut lu akan menjaga ajaran itu, kitab itu ya, menjaganya itu
sehingga keasliannya tidak apa namanya, tidak diganggu-ganggu atau tidak diubah-ubah. Faktanya Bro. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini untuk diuji, Bro. Iya. Dan Allah Bro. Subhanahu wa taala itu hanya menjanjikan kepada Quran, bukan kepada Taurat dan Injil dan Zabur. Inna Berarti nahnu lu mau nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Entar dulu, Bro. Belum selesai ini. Enggak. Maksudnya supaya lo lebih tajam nanti bahasnya. Berarti lu mau bilang bahwa firman Allah itu Allah nggak bisa jaga firmannya yang diturunkan kepada Yahudi dan Nasrani dong. Iya, ini menurut lu ya. Gue ulangi lagi ya. Bukan, kalau lu bilang udah punah. Ketika kita bicara kepada Yahudi, ya, Yahudi adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Ketika muncul Nabi Isa alaihissalam, mereka nolak Nabi Isa dan Injilnya ditolak. Ditolak mereka. Apakah ini salah Allah lagi? Tidak. Kemudian di Quran dikatakan mereka merubah-rubah dan mengalinnya menjadi kertas-kertas. Lalu mereka cerai-beraikan. Nah ini kan ujian. Bukan berarti Allah nggak mampu. Misalkan gini, Bro. Lu guru, gua murid. Ya, lu kasih ujian soal gitu. Oke? Siapakah Presiden Republik Indonesia hari ini? A. Soeharto, B. Jokowi. Gua jawab Soeharto. Lu datang-datang, enak Tristan, apa? Itu jawabannya salah. Terus yang benar yang mana? Pak Guru gitu. Jokowi. Ini soalannya dibocorin gitu loh. Lu guru yang curang nggak? Curang dong. Tuhan menguji manusia. Begitu diberikan kitab, mereka rubah, mereka acak-acak. Itu urusannya nanti di akhirat. Bukan berarti Tuhan tidak bisa menjaga, karena setelahnya Al-Maidah 15, wah itu ditawarkan Quran. Ini loh sebagai pengganti kitab yang pernah kalian sembunyikan sebagian besarnya. Mereka tolak. Allah menjaganya dengan menggantinya yang Al-Baqarah 106 dengan yang lebih baik. Bukan nggak bisa menjaganya. Kecuali di Al-Quran ini lagi, kemudian ada dirubah-rubah, kemudian hari ini kami tidak ada Quran lagi, baru Allah tidak bisa menjaga. Metode penjagaan Allah Subhanahu wa taala tentang firman-Nya bukan seperti yang kita mau. Beda kan? Allah menurunkan kitab Quran pada akhirnya. Ini loh, firman Allah terjaga di sini. Gitu loh, Bro. Oke. Kalau lu punya ilustrasi seperti itu, nah sekarang sama, gue juga punya ilustrasi. Kita tahu Indonesia, Indonesia itu diproklamasikan 17 Agustus 45. Indonesia ya, gue nggak perlu konfirmasi ke lu karena lu orang Indonesia. Sekarang Tristan, masuk akal nggak? 600 tahun kemudian setelah Indonesia merdeka, ada orang di bangsa Afrika bilang bukan 17 Agustus, tapi 19 November. Lu percaya nggak? Ya, gue nggak percaya lah. Ya, sama. Ibaratnya ada orang di Israel yang dia punya kitab, tapi nanti 600 tahun kemudian ada orang yang bilang kitabnya udah diubah-ubah. Dan itu bukan orang Israel yang ngomong. Yang jadi masalah, yang jadi masalah, kitab yang dimaksud Al-Quran bukan kitab kalian. Kitab yang diubah-ubah itu ya adalah kitab Taurat, Injil, Zabur versi Islam. Kitab kalian asli. Bukan kitab yang diubah-ubah. Betul, masalahnya lu ngutip-ngutip Alkitab kita. Yang mana? Bisa nggak? Ya contoh, ya kayak tadi lu ngomong di dalam Injil apa? Buktinya. Mana nih sebelum Yesus orang-orang itu tapi tidak kan lu bilang udah dirubah-rubah. Lah, atau bukan kitab yang dirubah-rubah itu, kan kitab versi Islam, Bro. Punya adukan bukan versi Islam. Gua ngutip boleh dong. Boleh dong. Yang dirubah-rubah juga bukan, yang dirubah-rubah juga udah hilang, nggak ada. Ya kan gue jelasin tadi, misalkan Imran 48, kepada Isa diajarkan kitab hikmah, Taurat dan Injil. Oke, stop. Isanya di mana nih? Imran 55, mutafika wa rafi'uka ilayya.
Lalu kami sampaikan akhir ajalmu, lalu kami angkat kamu kepadaku, kata Allah. Ini orangnya udah nggak ada di langit. Kok ditanya pula kitabnya mana? Kalau kitab kalian itu kan versi kalian, Bang, gitu loh. Oke, berarti Allah menurunkan Injil, menurunkan Taurat, tapi nggak bisa menjaganya atau nggak janji untuk menjaga. Yang dijaga cuma Al-Quran, betul? Enggak, yang kami tahu hari ini Allah menjaga. Aduh, ini siapa lagi nih? Ini siapa nih? Udah Bang Ganteng. Kemarin dong. Halo Bang Ganteng. Ya, oke. Jadi gini, Terus bro. gimana? Iya. Nah, ya, gini. Silakan. Ketika, gue kasih tau ya, ketika ini adalah semua lah ujian, ya, ini kan nggak ada di tempat bro ini. Manusia diciptakan Tuhan dengan masuk untuk diuji. Misalkan Alangkah ayat 2, jangan katakan kamu beriman kecuali datang ujian kepadamu. Misalnya ayat 2, lalu kami mengujinya, Al-Baqarah 214, datang ujian kepadamu, ujian. Termasuk ketika ayat disampaikan kepada kami, itu ujian. Kami taati atau tidak taati atau kami rubah. Gitu. Nah ini kalau dalam rangka ujian, Tuhan itu kan tidak intervensi. Kalau Tuhan itu intervensi kayak lu jadi guru, oh salah nak Tristan. Itu bukan Soeharto tapi Jokowi. Nah, lu jadi guru yang curang, terus gua mana ujiannya kalau dikasih tau bocoran? Gitu bro. Nah orang-orang Israel saat itu tidak mendirikan sholat lagi. Kemudian mereka melupakan ayatnya, ayat yang ikutan disampaikan oleh Allah. Kemudian kalau di kami ya, Al-Baqarah 79, celakalah yang menuliskan kitab dengan tangannya sendiri. Lalu mengatakan ini dari Allah. Siapa tuh Rabi Sadiagaon? Mengatakan Yahweh, terjemahannya adalah Allah. Penipu berat itu. Ya gitu loh. Jangan sama-samain ke Allah gitu. Oh ini mengatakan ini dari Allah katanya. Taurat kami kejadian sampai bilangan. Lah, kok ngawur gitu loh ya. Nah, masalahnya ketika Allah lu bilang tidak bisa menjaga firman sebelumnya, salah. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang baru lagi untuk jadikan petunjuk karena kitab sebelumnya sudah disembunyikan sebagian besarnya. Penjagaan Allah dengan menurunkan kitab yang lebih baru. Nah masalahnya nolak enggak? Kalau nolak ya kafir, biarin. Allah nggak rugi gitu. EGP kalau kata gue mah kan gitu bro. Finish. Oke. Berarti dengan kata lain, mungkin nggak habis Al-Quran ada kitab lain yang diturunkan? Misalnya pada saat Nabi Isa nanti turun misalnya. Bentar. Bisa saja kalau tidak ada ayatnya begini. Al-Azab 41. Ya Al-Azab 41. Wa makana Muhammadan aba mirijalikum malaki Rasulullah khataman nabiyyin wa makana Allah bikulli syai'in alim. Bisa saja gitu. Akan ada ayat, ada apa Quran kalau nggak ada ayat ini. Kitab lain ya. Dan tidaklah Muhammad itu adalah bapak dari antara kalian, tetapi dia adalah Rasul dan penutup para nabi. Kemudian di Al-Maidah ayat 3 nggak salah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan agamaku bagimu. Dan agama din, nasihat. Hari ini kusempurnakan nasihatku bagimu. Kalian gitu ya. Wasmamtu nikmati alaikum, dan aku telah sempurnakan nikmatku kepada kalian. Waraditu lakum Islam Madinah, dan aku ridho Islam itu sebagai nasihat bagimu. Din itu nasihat, adinun nasihat. Berarti udah selesai. Kalau nggak ada ayat ini, memang akan ada kitab lagi, bro. Betul. Oke. Assalamualaikum. Ya udah. Berarti kalau memang Al-Quran itu terjaga, lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang mengatakan bahwa Al-Quran, sebagian Al-Quran dimakan kambing atau burung-burung? Gini bro, Al-Quran itu kan datangnya berupa hafalan. Bener ya, ada ya? Bener ada ya? Bener. Hadis kayak gitu ya? Tapi itu kan hadisnya menurut gua gorib sih gitu ya. Kita objektif aja. Ada kambing yang masuk rumah, ngambil
pelepah kurma di bawah kasur. Itu kambing kepala hitam apa kambing beneran? Di hadis lain dikatakan dia ada 2 periwayat ya, Ibnu Majah dan Ahmad kalau nggak salah. Lagi mengatakan dimakan burung. Betul. Bagaimana dimakan burung kalau itu di bawah kasur atau di dalam laci? Masih mengatakan di bawah laci. Oke. Tapi itunya grade-nya Hasan, bro. Entar dulu bro. Kan gue bilang matannya apa isinya itu gorib, aneh. Kan pakai logika hari ini. Yang ketiga lagi dimakan rayap. Kalau dimakan rayap tuh nggak mungkin semua kalau buku itu, paling ujung-ujungnya. Nah gini loh. Hadis ini gorib, aneh itu isinya. Karena apa? Dan nggak mungkin binatang seperti itu ya. Kecuali binatangnya sama kayak manusia gitu. Kedua lagi itu kesaksian daripada Aisyah radhiyallahu anha, dan dia bukan sekretarisnya Rasulullah. Memang dia hafizah Al-Quran 3 bulan setelah Quran turun, betul. Tapi dia bukan masuk dalam tim penulis Quran. Artinya kesaksiannya itu tidak bisa diambil. Walaupun itu ada hadis mauquf ya. Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, bisa jadi mu'an'annya itu bermasalah. Oke? Nah, ini Aisyah, sorry bro. Ini Aisyah istrinya Nabi kan ya? Iya, bisa jadi mu'an'annya silsilah sanadnya itu yang bermasalah, menceritakan mu'an'an itu ya, hadis itu. Oke. Nah yang jadi masalah lagi adalah ini problem besarnya itu. Quran itu kan turunnya itu yatslu alaikum ayatina lizakikum. Nah di zaman Rasulullah itu disampaikan dalam sholat berulang. Kemudian diajarkan Nabi kepada sahabat. Abu Bakar lanhu, Utsman lanhu, Umar lanhu, Ali lanhu, dan semua itu sahabat itu hampir banyak lah gitu ya, nggak semua ya, hampir 50% apa 40% kalau nggak salah, saya pernah dengar itu hafiz dan hafizah Quran. Jadi kalaupun ada yang dimakan kambing, yang jadi masalah penghafalnya dimakan kambing nggak? Kan kagak. Kecuali, gue bilang tadi, orang Islam putus sholat. Misalkan bukan maksud gue bro, kalau tahun nih, sorry bro, baru Quran bisa hilang. Maksud gue bro, kalau ini dimakan kambing berarti itu sudah dituliskan kan bentuknya, bukan lagi dilafalkan gitu loh maksud gue. Udah dalam bentuk tulisan maksud gua. Sekarang ini bro, Al-Quran itu ibaratkan nyanyian lagu Indonesia Raya. Ini walaupun nggak sama ya, diibaratkan hafalannya begitu. Kan gua nyanyi Indonesia tanah airnya. Itu yang ribut itu 270 juta rakyat Indonesia bro yang ngomong ke gua. Kalau di zaman itu ada ayat aja satu yang hilang, itu yang hafal berapa? 124.000 sahabat. Kalau 50%-nya aja udah 60.000 sahabat gitu. Itu habis Quran semua. Waktu imamnya salah baca kira-kira ribut nggak belakang? Ribut lah. Makanya gue bilang kalau salat itu hilang, Quran itu hilang. Karena hafalan. Jangan disamakan sama kitab lu bro. Kitab lu kan. Iya, kalau kitab gue kan beda sama kitab yang lu maksud kan, yang di dalam Al-Quran. Itu salinan atau tulisan. Iya. Jadi Bang Tristan, itu kalaupun sekarang juga Al-Quran nggak ada, bisa dicetak lagi dong. Intinya hafalan lah Quran itu. Kalau kitabul Quran baru Quran. Iya Pak, bisa itu dicetak lagi Al-Quran sekarang. Kalaupun di dunia dulu nggak ada Al-Quran, coba. Lima aja dulu, Bang. Lanjut. Iya, karena kalau gue percaya setelah gue baca-baca itu kan cerita-cerita Al-Quran atau sirah, ya gue percaya yang Al-Quran yang full version lah, yaitu ya Allah taruh di hati Nabi gitu. Iya. Nah, tapi kalau yang dituliskan itu namanya juga orang yang menuliskan, bisa salah, bisa hilang. Benar. Gitu. Tapi sejak zaman Nabi, misalkan sampai zaman Nabi, putus nggak sholat di Mekah itu? Enggak, di Madinah. Habis zaman Nabi itu zaman Abu Bakar. Abu Bakar imamnya sholat terus. Habis Abu Bakar Umar sholat terus.
Habis Tapi Umar, tapi Utsman. bro, Habis Utsman Ali tapi radhiyallahu anhu. bro, Ora kan terus. itu setelah zaman Nabi itu kan perang-perang terus bro. Berapa banyak itu penghafal Quran yang mati juga bro. Jadi ada Iya betul kemungkinan miss juga. juga dong. Betul. Iya benar-benar juga. Sekarang gue mau nanya sama lu. Hmm. Ini satu orang aja lah yang gue contohin. Aisyah radhiyallahu anha ada mengatakan nikah sama Rasulullah usia 9 dan mengatakan usia 18. Itu meninggalnya usia berapa? 90 tahun. Hmm. Usia 90 tahun. Perang Siffin aja dia masih ada. Perang Jamal dia juga masih ada. Dia tuh hafiz Al-Quran. Kalau di masjid itu salah baca, dia yang protes di luar itu. Kecuali ada hadis Aisyah radhiyallahu ketika mendengar imam masjid sholat, kemudian ada yang salah, dia langsung bergegas ke masjid lalu mengatakan itu salah. Baru repot kami. Ampun DJ lah kalau itu. Iya, kalau itu ada. Padahal kalau benar yang itu dimakan kambing, ayatnya penting itu, bro. Siapa yang ngomong? Saya ayat penting itu. Oh, jadi gini bro. Kan tadi gue bilang Aisyah bukan sekretaris. Kalau bukan sekretaris kemudian protes kan nggak pas ya. Yang harusnya protes adalah sekretarisnya gitu. Ayat yang dituliskan dari Rasulullah ini hilang gitu. Dan kalau cuma satu nggak bisa objektif, harusnya semuanya. Oh ya ayatnya ini mana, ayat ini mana, ayat ini mana gitu. Kalau cuma satu orang ya nggak bisa, dalam kesaksian pengadilan juga cuma satu nggak bisa. Iya. Berarti waktu sekretaris Nabi Zaid ya? Sorry, Zaid ya bro? Radhiyallahu Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, radhiyallahu. Itu waktu berarti duluan mereka yang meninggal atau Aisyah? Mereka di luar lah, Aisyah masih ada tuh usia 90 tahun bro. Aduh panjang banget tuh usianya. Iya. Itu satu aja tuh yang gue contohin, belum yang lain. Nabi Abi Waqqas, Bilal bin Rabah itu meninggalnya satwa semua tuh. Kemudian coba lagi. Wah banyak. Ali radhiyallahu anhu itu juga panjang umurnya. Kemudian Muawiyah, kemudian anaknya Yazid radhiyallahu anhu. Aduh tuh habis Quran semua tuh. Iya. Gini aja bro, kalau lo mau habisi Quran itu gampang. Tinggal habisi aja penghafal Quran di seluruh dunia ini, selesai. Kami kalah. Iya. Serius? Gak bisa lah bro. Kalah. Sekarang logika aja loh. Kitab suci zaman Nabi aja itu sudah tersebar kok ke daerah-daerah lain gitu loh. Itu kan bukan lo ngabisin di Arab, emang di tempat lain itu habis juga kan? Enggak. Itu aja. Enggak, ibaratnya kan 1,2 M muslim nih. Habis Qurannya sama buku-bukunya tuh lu habisin semua. Kalau cuma bukunya doang emang ketawa lah kami, tinggal bisa ditulis ulang. Betul. Nah, di zaman Nabi itu penghafalnya itu imam masjid di Masjidil Haram. Nah, Abdurrahman Sudais hari ini yang di Mekah itu sanad hafalannya itu jelas itu sampai Rasulullah itu. Nanti kehapus sampai Abu Bakar ke Rasulullah. Abu Bakar artinya gini, Quran. Artinya gini bro, maksud lu aja kalau sekarang kan emang udah banyak banget kan, miliaran orang kan. Tapi tahun 700 bro, itu orangnya kan masih lebih sedikit kan. Iya, maksud gue tahun 124.000 sahabat, sedikit sih. Bukan sahabat, artinya bro begini. Sebelum Nabi Muhammad itu kan sudah beredar kitab-kitab bro. Nah makanya gue bilang kalau dihabisin di jilzirah Arab aja, loh kan di negara-negara lain mungkin masih ada bro. Itu maksud gue. Maksudnya itu bagaimana caranya waktu lu bilang itu dirubah-rubah atau diedit-edit begitu? Bagaimana itu ceritanya? Ya tapi nanti itulah lo bisa jabarin lagi karena itu pasti panjang ceritanya. Itu aja sih. Di zaman Nabi itu kan ngirim utusan ke Persia.
ya kan? Dipenggal kepalanya. Nabi minta pembunuhnya itu untuk menyerahkan, ya kan? Kagak mau. Diperangi Rasulullah jadinya. Dikirim pasukan cuma 3.000 orang, lawannya 120.000. Kok bisa kalah Persianya? Artinya dari zaman dulu itu banyak yang ingin menghabisi Nabi SAW. Di zaman sebelum Nabi pun Mekah itu mau dihabisi juga sama Abraha dari Yaman. Gak bisa juga. Agak ada aneh ya. Nah, kemudian Romawi juga menghabisi Mekah ini karena mereka mencium karena bakal ada kekuatan besar. Ada satu kekuatan kecil bisa menghancurkan gajah gitu. Gajah lawan semut, gajah kalah gitu kan. Ya, Persia itu kerajaan 11 abad, bro. Nabi itu hanya menyusun pasukan cuma 7 tahun ya. Enggak. Nah, maksud sorry bro. Nah, kalau Mekah itu bisa dihancurkan, dimusnahkan pada saat itu harusnya secara kertas, di atas kertas tuh habis itu Islam itu. Maka ya akan ada Quran. Maksud gua bro, kalau zamannya Nabi oke lah pengikutnya masih sedikit gitu kan. Tapi maksud gua, lu kan mendalilkan bahwa pada saat itu ada Nasrani ataupun Yahudi yang udah mengedit-edit kitabnya kan. Nah sedangkan itu sudah berlangsung ratusan tahun kan bro. Nah lu harus bisa juga, karena lu yang mendalilkan, lu harus bisa juga menjelaskan bagaimana caranya. Kalau itu cuma terjadi di Arab aja yang berubah, bagaimana mungkin di tempat lain atau negara lain juga berubah gitu bro? Ya ntar dulu. Gini bro, misalnya kita kelompokkan ini, ada yang bertuhankan bukan kepada Allah. Tentu kitabnya udah beda. Ada yang masih menuhankan Allah, tapi mengatakan Uzairan Allah, lalu merubah-rubah kitab yang isinya masih nama Allah di dalamnya. Kemudian ditafsirkan di dalam bahasa Arab, kemudian dibacakan kepada orang Muslim. Nabi SAW itu malah berubah wajahnya. Ya di saat itu ya. Nah kitab yang dijelaskan di hadis ini tidak ada manuskripnya sekarang. Kalau kita lihat pengetahuan sekarang yang menuliskan kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu bisa diagawan Yusuf Al-Ayyumi itu. Tapi kitabnya bukan nama Allah di dalamnya, tapi YHWH. Nah kitab yang ada di abad ke-7 yang pernah dituliskan oleh Bani Quraisyah, kemudian dibawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah, manuskripnya udah nggak ada. Kami dapat cerita doang gitu. Udah nggak, lu kalau nanya mana kitabnya udah kagak ada. Tanya sama muslim seluruh dunia lah. Mana kitab Taurat yang isinya nama Allah? Nggak ada, udah nggak ada. Betul. Nah di zaman Rasulullah itu tentu ya karena Islam sudah menyebar kemana-mana, kitab yang kayak gitu ya dibakar lah. Nah yang tidak menyembah Allah, yang apa namanya, zaman Khalifah itu bro? Tentu ya dibuang lah ibaratnya. Oh, kitab-kitab kayak gitu kan udah ngapain dipegang lagi karena menyebutkan Uzair anak Allah, Isa anak Allah gitu. Nah, udahlah. Nah, yang tidak menuhankan Allah, misalkan di Judaism itu kan tidak menuhankan Allah. Itu kitab mereka sendiri. Yang kitab tersebut masih ada nama Allah. Hari ini udah nggak ada kitab itu. Betul. Makanya maksud gua kalau itu terjadi di dataran Arab, bro. Kitab Yahudi yang ada di dataran Arab. Ya, sekarang kitab Yahudi yang ada di Israel juga berubah. Kan enggak, gitu loh maksud gua. Kalau dia ubah satu kan enggak berubah semua gitu maksud gua. Memang enggak. Kan bukan komputer kan. Ini. Kitab yang ada di Israel, yang beragama Judaism, ya nggak berubah. Sejak kapan Al-Quran berbicara kitab itu kan nggak ada. Ada paling yang Al-Baqarah 9, celakalah yang menuliskan kitab dengan tangannya sendiri. Lalu mengatakan ini dari Allah. Andaikan di abad ke-10 yang namanya gaon-gaon itu tidak menerjemahkan Yahweh kepada Allah, maka ayat ini jadi salah. Ternyata ini jadi benar gitu loh. Yusuf Al-Ayyumi mengatakan ini dari Allah katanya, si gaon-gaon itu, penipu besar itu. Ini dari Allah katanya. Padahal kitabnya bukan ajaran Islam, bukan kitab Taurat versi Islam, tapi versi mereka gitu. Dan sampai sekarang ada 4 kan, Dead Sea Scroll, Samaritan, Mesorah, Septuagint.
Mana yang betul? Kalian pun bingung. Betul nggak? Ya kan? Iya, tapi kalau lo bisa teliti, misalnya Dead Sea Scroll itu tahun berapa, itu kan bisa, bro. 200 lebih sebelum Masehi. Artinya maksudnya itu kan teruji dalam sejarahnya ya. Iya, tapi kan bukan ajaran Islam, bro. Lu kayak gini aja deh. Iya. Lu ketemu kitab Weda yang asli, ini sejarah bener asli gini. Ya lu kan bukan agama Kristen itu. Kita ini beda agama, cuy. Iya. Makanya gue jadi mengerti waktu dibilang Maryam bukan Maria ya. Karena di dalam Maryam 16 kan dibilang ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an. Jangan dibilang beda agama, lalu dikatakan misalkan kalau sosok manusia nabinya atau orang yang oknum di situ beda, nggak usah gitu. Betul. Artinya Maryam 16 itu sama, adalah orangnya sama. Kisahnya misalkan menurut lu di Al-Qur'an palsu, itu terserah lu. Nah, itu salah tuh yang di Quran. Ya terserah, tinggal milih pemirsa nih. Makanya posisinya kita diuji nih. Lu mau percaya mana nih, Quran atau perjanjian baru? Kalau yang beriman atau percaya kepada perjanjian baru ya jadi Kristen. Enggak, kalau gue sih bro, kalau gue sih bro, maksud gue biarin aja mereka itu dua sosok yang berbeda. Karena kalau lu bilang orangnya sama, bro, lu harus cari kesamaannya. Karena contoh nih. Banyak kesamaannya. Misalkan gini. Enggak, maksud gue kesamaannya gini. Kalau gue sih legowo aja. Enggak, tunggu. Di Lukas 1 5 sampai 26 Zakaria di situ. Kemudian Zakaria punya anak Yahya di surah Imran ada. Nah, kemudian Imran itu memberikan anaknya kepada Zakaria. Ketemu. Kemudian Maria atau Maryam alaihissalam punya anak tanpa suami. Ketemu lagi. Kemudian sama-sama diutus ke Israel. Artinya, bro, sosoknya sama. Enggak, bro, gini, kalau lu punya Tristan punya anak Budi, terus 600 tahun juga ada nama Tristan punya anak Budi, ya itu cuman kesamaan, tapi belum tentu sama. Makanya gue bilang di dalam Maryam ayat 16 dibilang kan ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Maryam di dalam yang ada di dalam kitab Al-Qur'an. Ya sudah, selesai. Artinya itu Maryam yang memang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau menurut lu itu beda, itu nggak problem. Gue hargai. Tapi menurut gue itu sama, lu juga harus hargai. Tapi kisahnya ada yang palsu, ada yang asli. Kalau Tuhan beda lagi, beda sedikit aja, itu bukan Allah. Paham ya? Beda dikit aja tuh, itu bukan Allah. Misalkan ya nih, di dalam Al-Quran Allah itu subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah. Dan dia maha tinggi. Ya kan? Di Kejadian 11 ayat 5. Lalu Tuhan turun ke kota, Tuhan turun ke bumi melihat kota-kota yang dibangun oleh manusia. Itu bukan Allah dah. Atau Kejadian 2 ayat 2 lalu surat dari 7 bukan Allah. Ayat apa? Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Iya, artinya gini bro. Makhluknya enggak berhenti gitu loh. Kemudian Kejadian ayat 6 lalu bersalah Tuhan. Di Quran ini alamu ma la ta'lamun. Beda lagi. Iya. Artinya gini bro, di Maryam kan juga banyak kan, ceritakanlah Ibrahim di dalam Al-Qur'an, ceritakanlah kisah Nabi Musa di dalam Al-Qur'an. Ya sudah, itu Musa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya karena kalau gue tanya misalnya Maryam 56, ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Idris di dalam Al-Qur'an. Nah, di mana kitab Idris di dalam Al-Qur'an? Lu bisa jelasin? Iya. Tanpa kitab yang lain ya. Tentang Idris, sungguh dia adalah orang yang soleh. Nah itu kan cerita. Betul, di dalam Al-Qur'an itu. Cuma ceritain aja. Idris itu soleh, selesai. Ngapain pusing-pusing? Di dalam kitab. Kan di dalam kitab bro. Artinya ada kitabnya dong. Kan nggak mesti detail bos. Misalkan kita kalau tentang ini dia begini, misalkan tentang Ibrahim. Nah, memang yang qadarullah memang banyak. Kalau Idris ya sedikit gitu.
Ya udah sedikit itu yang diceritain, ngapain banyak-banyak. Oke. Nah, gini bro. Kalau menurut gue itu sosok yang sama. Nabi Musa sosok yang sama. Ketika gue mempercayai Al-Quran, maka yang gue lihat di ajaran Judaism, Nabi Musa difitnah. Pertama, menyembah nama Tuhan namanya YHWH. Kedua, membangun patung ular tedung di padang pasir Ulangan 11. Kemudian membuat patung kerub. Nah, salah lagi, menggenosida 7 suku. Nggak Musa di Quran nggak begitu gitu loh. Kemudian banyak lah. Quran pengantarnya ada juga. Nggak, kitab kalian menurut gua nggak ada. Kitab Judaism itu menurut gua nggak ada. Bukti bahwasanya Musa pernah hidup di Mesir. Apa buktinya? Ya, Jangan ketemu. ya itu hal yang sama bro. Ketika mereka juga menuntut kayak Maryam 56 ini, di mana kitab Idris di dalam Al-Quran? Lu mau tahu nggak? Gitu lu kan? mau tahu nggak? Cara ateis mengimani Al-Quran. Dilihatnya di Quran itu kan. Di Al-Qasas ayat 38. Wahai pembesar-pembesarku, wahai Haman, bakarlah tanah liat itu dan bangunlah bangunan tinggi agar aku bisa melihat Musa. Orang Belgia abad ke-20 memfaktakan bahwasanya piramid itu diciptakan dari batu bata dari tanah liat yang dibakar. Itu dari mana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan Musa di situ. Betul lagi di surah Yunus dikatakan, hari ini kami selamatkan badanmu, jasadmu pada Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam. Untuk pelajaran orang-orang selamu. Tahun 1888 ditemukan lagi jasadnya itu, bangkainya yang ditelusuri Maurice Bucaille itu. Orang ateis akan percaya Nabi Musa, orang Israel pernah hidup di Mesir. Tapi kalau kita baca perjanjian lama itu, gimana caranya membuktikan itu? Nggak ketemu. Ya, kecuali di hieroglif itu ada tulisan Ibrani bro. Sama bro. Sama kayak misalnya lo juga harus membuktikan kalau di dalam Injil kan jelas Yesus lahir pada zaman apa, rajanya siapa. Lo juga harus bisa menceritakan Muhammad itu pada zaman kerajaan apa. Al-Quran sudah membantahnya. Yang namanya Isa tidak pernah ketemu yang namanya Romawi. Murni kejahatan kafir Israel. Artinya begini bro, kalau orang ateis percaya karena sejarah, lalu juga harus memaparkan kitab lu sejalan dengan sejarah itu sendiri. Gue tanya sama lu deh, kuburan Herodes di mana? Bingung kan lu? Nah, gue belum baca-baca itu. Nah, ulik lagi deh kebenaran Herodes di zaman Yesus. Setahu kami mah abad keempat Herodes. Oke, itu yang kayak gitu tetap bisa diperdebatkan bro. Kalau Kristen itu terbuka hal-hal kayak gitu untuk diperdebatkan. Bukan sesuatu yang tabu. Apalagi gue tanya ini loh. Lukas 1:1 kepada Theophilus yang mulia. Theophilus itu siapa? Gak ada yang tahu Kristen satupun. Gue bingung dari zaman Alif sampai sekarang. Gue diskusi gak ada yang tahu tuh Theophilus siapa. Waduh bro, itu teman lo tuh udah nunggu gue mau syahadat nih. Nggak usah, jangan, nggak boleh gitu. Biarkanlah dia dengan ajarannya sendiri. Nggak apa-apa, di sini cuma diskusi. Nggak boleh. Ya, sorry. Ini juga jadi pertanyaan nih bro. Apa? Bro, gue paling seneng ya sama lu. Pertanyaan lu bikin gue nggak ngantuk. Kalau yang lain ngantuk ya. Maksud gue gini. Keren pertanyaannya. Menurut lu sah nggak orang syahadat online? Salah. Lu dalam hati juga misalnya syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pakai Isra 90 berapa juga. Hanya bukan syahadat itu harus di masjid, bro. Enggak. Atau rumah ibadah. Aduh, gua jelasin. Sekarang bersyahadat juga. Ditanya siapa yang jawab siapa. Jadi gini, Bang. Cukuplah aku yang menjadi saksi kepada engkau wahai Muhammad. Ya. Tentang kerasulannya, tentang keimanannya gitu ya. Ketika orang syahadat asyhadu alla ilaha illallah itu kan kepada Allah dia berikrar meyakini, bukan kepada manusia.
Makanya gue berapa kali ya, alhamdulillah yang jadi asbab orang mualaf itu saya suruh syahadatnya di hati dulu. Lu syahadat aja dulu. Nanti kalau ketemu masjid, kapan-kapan lu Syahadat siap lagi. mental lu pergi syahadat lagi. Karena khawatir besok lu koid, gue bilang. Lu koid, ya gitulah gitu ya. Nah, kenapa harus syahadat di depan orang? Ya kan? Karena khawatir nanti ketika wafat, rebutanlah keluarga A dan keluarga B. Kuburnya mengikuti ajaran Buddha. Ini Islam Islam udah mualaf kok. Oh kapan dia mualaf kan nggak pernah. Repot pasti ribut. Wah uban. Gitu bos. Nah sunnahnya mengikuti Rasulullah adalah ketika seorang itu dia baiat kepada Rasulullah, itu di depan Rasulullah disaksikan orang banyak juga. Gitu. Ya nggak mesti banyak-banyak lah. Satu orang juga cukup. Gitu. Agar nanti kalau pas dikubur nggak rebutan orang. Oh, zaman cuma Nabi gara-gara emang ada dikubur. KUA. Gara-gara dikubur doang, bro. Kalau Ya, gua itu mah salah kalau satu. udah mati, Enggak, enggak, itu maksud juga gua salah kalau satu. gua Berarti kalau kan udah mati itu mau kuburnya berdiri bisa, kayak bro. miring kayak nggak ada masalah, bro. Kan gua nggak Itu lihat. satu. Yang kedua untuk menghindari fitnah. Ya, misalkan dia apa namanya? Nggak ke gereja lagi, atau nggak ke wihara lagi, atau nggak ke apa sih kuil-kuil lagi gitu ya orang Hindu. Kenapa dia nggak sholat lagi? Oh dia kemarin udah masuk Islam. Oh ya udah. Tapi kalau dia nggak nyebutin ke orang-orang, dia nggak masuk ke wihara lagi misalkan, kan jadi fitnahan orang. Gitu. Nah, bro, kalau misalnya dia pergi ke udah syahadat, terus pergi ke gereja, emang kenapa? Kan tadi dibilang di situ disebut nama Allah. Contoh, gereja Arab juga mengatakan Allah. Ya, ntar dulu. Kalau lu mau pergi ke gereja, di dalam Islam itu mazhabnya ada yang membolehkan, ada yang nggak membolehkan. Pertama yang membolehkan itu kalau urgent gitu. Misalkan dalam saat perang atau saat huru-hara, lu sembunyi di gereja ya boleh lah. Ngawur kalau nggak boleh. Nanti keadaan darurat boleh. Nah, yang kedua untuk urgent, misalkan bangun gereja itu. Bangun gereja boleh nggak? Ya boleh. Yang bilang nggak boleh siapa? Islamnya paling enak. Kenapa? Posisinya darurat. Kalau nggak kerja bangun rumah itu, anak istri makan apa? Gitu bro. Nah, yang ketiga adalah apa yang lain mengharamkan, nggak bolehkan itu karena apa? Khawatir masuk ke sana ikut-ikutan ibadah orang yang di luar Islam. Jadi tasabuh namanya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sampai meniru-niru ibadah keimanan orang lain, maka mereka akan digolongkan kepada mereka tersebut. Bukan di dunia tapi di akhirat. Di dunia emang nggak kena, di akhirat kena. Maksud gua bro bukan karena sesuatu hal begitu, tapi kalau contoh nih gereja di Libanon atau di Mesir, mereka masih menyebut nama Allah gitu di dalam sembayangnya. Boleh terus. Nah, itu bagaimana? Nah, gue nanya lagi sama kawan-kawan ortodok kemarin, lu nyembah siapa sih? Nyembah Yesus. Iya. Ini jam segini benar nyembah Yesus memperingati Yesus disalib. Jam segini memperingati Yesus diturunkan dari salib. Jam segini memperingati Yesus naik ke langit. Gitu. Iya. Mereka juga ada sembahyang 7 waktu ya. Nah, bentar. Kalau di kami Toha 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku, wa aqimus sholat li zikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, bukan mengingat yang lain. Tuh. Berdoa pun udhuni astajib lakum amin 60. Mintalah kepadaku, nggak pakai calo-calo lagi, nggak pakai perantara gitu. Langsung. Kalau yang pakai perantara syirik, orang syirik gol di neraka selamanya. Ayat 6. Dan tidak akan diampuni Allah. Berarti gereja-gereja Arab itu kan mempertahankan tradisi bro. Artinya mungkin dari zaman Nabi juga sudah ada.
Nggak Ya, punya dia. andaikan mereka menyebut nama Allah di gereja, tapi kan dalam keadaan mengatakan Allah punya anak. Matius 3:17. Inilah anakku yang kukasihi. Dalam apa leksikon grafinya Huyos. Huyos itu anak turunan, begotten son. Waduh, Allah nggak punya anak, bro. Ya, Allah kan nggak punya anak karena nggak punya istri kan. Ya sama juga. Kalau kami nanyanya ke orang Kristen nanti jadi kejam. Nggak usah lah. Kejam loh kalau gue nanya itu loh. Serius gue. Kacau ntar ke kawan Kristen itu. Pernah gue diskusi sama Ki Ahmad. Panas telinganya jadinya kan. Di-kick gue dari gue. Sebenarnya ayat itu sebenarnya untuk ateis ya. Ketika ateis itu berpikir sebab akibat kausasui. Ya. Ada istri hamil tentu ada anak. Pemahaman seperti itu ketika Tuhan itu punya anak sementara Tuhan itu Maha Tunggal, tentunya punya istri dulu gitu. Dan Tuhan itu memerintahkan makhluknya untuk menikah dulu baru punya anak. Walaupun hari ini banyak ya yang mengikuti Maryam alaihissalam tanpa suami lalu hamil gitu. Banyak gitu ya. Repot juga ya. Iya kan? Gitu bro. Lu ini siapa sih? Okay. Lu pernah diskusi sama gue di mana? Pernah di Komal lu malah. Di Komal gue apa di Zoom? Enggak, di Komal lu. Namanya bukan ini deh perasaan deh. Beda lagi deh. Nama gue belum berubah. Ini akun gue belum pernah kena ban. Oh belum ya? Gue lupa berarti. Akun gue dari awal ini kok. Kalau nggak salah ya. apa ya waktu itu ya? Oh tentang ini, lu tau nggak waktu itu tentang tentang timurnya Baitul Maqdis. Timur. Ingat nggak lo? Oh yang buka peta? Itu lo ya, yang Jericho itu ya. Oh maaf lah, gue pas itu nggak lihat nama gue. Iya. Memang Jericho kok. Mau diapain? Iya timur ya. Emang timur. Bukan Timur Tenggara ya. Tahu dari mana Nabi itu Tahu dari mana Nabi itu bahwasanya itu di situ ada pohon kurma. Ayo. Kecuali Nabi pernah ke Israel. Pernah deh waktu Isra Mi'raj. Iya. Sekarang gini bro, ada seorang Yahudi bernama Gary Miller. Lu lihat aja di YouTube. 13 tahun dari kesalahan Quran. Dia menuduh Rasulullah itu punya orang luar. Nabi Muhammad SAW itu mengetahui api di bawah laut padahal 1 kilo ke bawah. Kemudian mengetahui tentang dia takdir 17. Ada gunung warna-warni di Shenzhen, Cina dan di Peru. Ada sungai di bawah laut. Bertemu itu dari orang luar. Bahkan mengatakan astronomi itu zaman dulu sudah ada. Memang sudah ada sih dari zaman Namrud tentang ilmu astronomi itu. Tapi nggak sedetail Quran, tapi dia tetap menuduh begitu. Tapi dia begitu ketemu dengan hadis ya, di mana Rasulullah SAW ketika anaknya wafat Ibrahim usia 8 tahun terjadi gerhana. Kalau dia pendusta, pemikiran Gary Miller, dia kan berkata, itulah kalau anakku meninggal katanya, terjadi gerhana, akulah nabi. Tapi dia nggak mengatakan begitu. Dan dia berpikir, Nabi itu dituduh gila. Ini dituduh juga pendusta. Hijrah 6, mereka berkata, Nabi itu gila. Tapi di Al-Furqan ayat 6, Nabi itu dikatakan pendusta. Quran adalah dongeng-dongeng yang dibacakan oleh orang terdahulu. Dia mikirnya gini, tidak mungkin orang yang gila dalam waktu bersamaan dia berdusta. Emang ada orang gila bohong-bohong, dusta-dusta? Kan kagak ada. Mualaf konten bro. Bukan dari Quran, malah dari hadis. Tapi itu nanti mungkin satu kali bisa jadi topik pembahasan tuh bro. Waktu Nabi ke Baitul Maqdis ya. Ya. Nabi ke Baitul Maqdis naik buruk, itu buruknya disangkutin di tiang Baitul Maqdis. Memang Baitul Maqdis itu kapan adanya bro? Dibangunnya? Ini kan subhanallah Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ini ayatina.
Maha suci Allah yang memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram. Masjid itu dari fiil sajada, madi, yasjudu, sajadan, masjidan, bahwa masjidun. Masjid itu sajadah itu kan dia telah sujud. Masjid itu tempat yang disujuti. Tempat yang disujuti, misalkan lapangan, itu masjid juga, bro. Sujud di atas batu itu masjid juga. Tempatnya itu kan tempat, bukan bangunan masjid. Betul. Maksud gua nggak ada masalah sama itunya. Dari tempat sujud di tanah haram ke tempat sujud di tanah Aqsa. Tanah Aqsa waktu Umar menaklukkan ya, membuka Yerusalem, itu dia lihat di komplek Aqsa itu udah ada puing-puing, tempat sampah gitu. Ya ada bekas-bekas tiang mungkin di situ. Dan bangunan-bangunan dulunya di situ. Kemungkinan buruknya diikat di situ. Cuman menurut pemahaman saya ya, itu semua adalah kiasan gitu. Karena gini bro, Nabi Muhammad SAW itu ketika mengatakan Dajjal akan datang dari barat, dia nunjuknya dari Madinah, dari sana kata, mengendarai keledai bertelinga panjang dan berjalan secepat awan. Lu bayangin, Nabi itu berbicara jet tempur itu, dia bilang keledai bertelinga panjang. Kemudian dia berbicara juga sesampainya Yajud Majud di Gunung Hulmar, lalu dia melepaskan tombak-tombaknya ke langit. Tombak itu apa? Pandangan orang zaman dulu yang namanya roket itu kayak tombak kan? Iya. Gue takutnya bro, kalau Nabi naik buruk itu kan udah bangkrut bro, mungkin naik Lion lah. Masih ada. Nah, buruk itu menurut pandangan kami waktu kami diskusi ya, masalahnya itu kan beyond logic ya, beyond logic, namanya Tuhan. Kalau di kami Tuhan memberangkatkan itu wajar. Kalau Nabi sendiri yang berangkat nggak mungkin. Kami bingungnya kalau itu benda pindah singgasana Ratu Bilqis pindah ke Israel, itu kan teleport gitu sebelum mata berkedip. Hari ini memang sudah ada yang teleport seperti suara kita ini sekarang. Sebelum mata berkedip sampai, kemudian message juga pesan, bahkan on cam juga bisa langsung sebelum mata berkedip sampai gitu. Nah, yang di zaman itu adalah benda singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Israel sebelum mata berkedip. Ya, itu kami hitung dalam fisika kuantum dulu tuh ya. Ada yang mendekati, cuman kami nggak ketemu yang namanya energinya. Karena untuk menggerakkan benda butuh energi. Oke. Nah, ada masalah lagi. Ketika itu dia itu melesat misalkan dari Yaman ke Israel. Itu kan yang dilewatinya adalah hidrogen dan gas-gas lain. Tentu panas dan terbakar, bro. Dengan kecepatan segitu. Kemudian kami berteori ada pembuka portal di situ. Membuka portal. Ya kan? Karena kecepatan cahaya di situ. Lagi-lagi kami kesulitan masalah energi. Energi apa yang bisa mindahin ini? Kayak film Thor itu loh bro. Thor itu kan dia butuh energi itu yang disuka dibawa sepupunya itu. Siapa? Loki. Ya kan? Habis itu diambil sama siapa? Si Hulk, jadi Hulk gitu kan. Nyambung sebenarnya tuh larinya ke sana tuh. Keren loh kalau lu lari ke sana. Oh ini energi yang bisa teleport manusia. Tapi Nabi Muhammad SAW ini dia manusia, bukan benda mati. Tambah bingung lagi. Dengan kecepatan misalkan 1 juta kilometer per jam gitu ya, atau 500.000 kilometer per jam. Kalau lu teleport gitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, nyawa lu ketinggalan bro. Ya kalau itu sih kan itu bukan yang pertama bro. Sebelumnya kan udah ada Isa. Iya. Isa naik ke langit. Itu pun jadi masalah. Kendaraannya pakai apa? Coba, lu bisa jawab nggak tuh? Gue bantu deh. Ya nggak. Artinya gini, kalau Isa aja bisa tanpa kendaraan, ya itu apalagi naik kendaraan gitu loh. Yang bilang dia nggak pakai kendaraan siapa? Nah, lu salah. Misalkan Elia
Datanglah kereta api berkuda. berapi. Kita kuda berapi, kemudian datang badai memisahkan mereka, lalu naiklah Elia ke surga. Pakai kereta kuda. Yesus pakai apa? Henok pakai apa? Kalau Henok gue nggak tahu tuh, langsung di apa? Iya, artinya tanpa kendaraan juga bisa. Henok itu bergaul dengan Tuhan, lalu Tuhan mengangkatnya. Itu nggak ada penjelasannya. Kalau Yesus ada nggak penjelasannya? Ada. Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Kedatangannya, kedatangannya yang kedua. Kedatangannya kembali. Saat seperti dia, sama seperti saat dia naik ke surga. Lu baca Matius 16:27. Sebab anak manusia turun dengan kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikat tuh. Berarti naiknya diiringi malaikat, bro? Enggak. Makanya kan kalau di Kristen kan, bro, kita percaya kedatangannya itu ada 2 tahap kan. Bukan, maksudnya itu kan kendaraan. Fokus ke kendaraan, bro. Betul. Artinya dia datangnya itu ada 2 tahap, bro. Tahap yang pertama diiringi malaikat, setuju? Enggak. Tahap yang pertama itu kan dia di atas awan-awan kan. Nah, itu orang yang percaya diangkat ke surga. Nah, kalau itu nggak ada dijelaskan ada malaikat yang itu lo baca di 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Kita yang hidup dan mati dan hidup ini akan jemput Tuhan menyongsong awan. Nah, makanya itu artinya ke surat Paulus. Itu skip dulu. Betul, enggak. Itulah yang gue tanya. Lu lihat yang diiringi malaikat itu pada saat kedatangan yang kedua. Gitu loh, yang kakinya berjejak di Bukit Zaitun. Lu skip dulu itu. Nanti lu nggak ketemunya begini, bro. Nanti di kitab Bayu ada masa alegris namanya, 1000 tahun. Yesus of Kingdom itu. Yesus memimpin bumi 1000 tahun. Wah, lu diangkat ke awan-awan itu gimana ceritanya? Waduh, ngawur banget jadinya. Makanya di skip dulu nih yang 1 Tesalonika, jangan dipakai dulu. Kita pakainya Matius 16:27. Enggak, jangan dipakai dulu. Kalau lu nanti jadi 2 pemahaman, dualisme lu nya. Ini kita bicara kedatangannya dulu nih. Kedatangannya yang kedua sama seperti lupa gue. Pokoknya kedatangannya sama seperti kenaikannya. Waktu dia turun, bagaimana dia naik? Malaikat. Naiknya juga sama, diiringi malaikat. Kalau enggak lu kayak Bu Tiwatimena waktu diskusi sama gua. Naik hilang dalam awan-awan. Gue bilang ini kayak balon gas lah Bu ya, ketawa gue. Ngawur banget jadinya. Atau pakai Yohanes 8:54, lalu Yesus hilang dari kerumunan. Kling gitu. Enggak, karena itu kan disaksikan langsung. Artinya semua mata bisa melihat. Nah, kalau yang ayat yang tadi lo pakai, ya gue lebih cocoknya itu pada saat kedatangan yang kedua, yang kakinya berjejak itu benar bersama dengan malaikat-malaikatnya. Bahkan dia menunggang kuda putih. Nanti Yesus yang dipimpin Yesus siapa? Yang masa alegris 1000 tahun. Kenapa? Kalau lu udah naik nih, misalkan naik ke awan-awan. Terus yang 1000 tahun Yesus di bawah, lu tetap di awan. Kan ngawur. Enggak. Turun itu. Itu turun. Habis naik lu turun lagi. Gue lupa. Enak banget tuh. Betul. Makanya kalau orang Kristen itu percaya itu pada saat Yesus yang menjemput di atas awan-awan, dia itu tidak menjejakkan kaki di bumi. Itu menjemput. Bentar. Di bawah ada yang ngomong tuh, sebelah kanan Bapak. Itu kiasan. Itu alegori ya, metafora. Sebelah kanan itu kan kekuasaan. Sebelah kanan Bapak, duduk sebelah kanan Bapak. Karena ada di dua, nggak tahu alegori. Itu bisa juga bro, ya bisa juga lah. Karena masalahnya bukan literal itu bro. Kalau literal lu bingung nanti Markus pakai teropong apa bisa lihat surga dari bumi. Ngawur banget. Betul, memang di dalam roh. Tapi Kisah Para Rasul 7:56, waktu Stefanus melihat langit terbuka. Stefanus berdiri. Yesus berdiri di samping Bapa, bukan duduk. Betul. Nah, itu alegoris juga. Jelas lah. Kecuali zaman now, lu bisa melihat surga dari bumi.
Nah, Apa itu dia bedanya dia sama Stefanus? Stefanus dianggap perampok lagi. Nah, makanya Apa maksud bedanya gua lu sama Markus? Kok masalahnya enggak. dibedakan? Masalahnya Stefanus itu ada kata dan aku melihat langit terbuka. Jadi dia melihat gitu. Artinya sesuatu yang disaksikan, bukan cerita. Bro. Ya itu panjang lah. Tahu malu bro ya. Andaikan yang namanya surga bisa dilihat manusia hari ini dari bumi, itu yang namanya penjara kosong. Gak ada yang membuat jahat. Saking indahnya itu. Ya artinya orang-orang tertentu yang dikasih karunia kan nggak semua. Kalau gua mah gini bro, ketika lo bilang itu secara literal ada permasalahan, berarti ada dua yang duduk kanan dan kiri, berarti ada dua Tuhan di situ. Atau duduknya lesehan, atau duduknya pakai kursi panjang. Iya, nah, itulah bro. Artinya begini, kalau nanti kita balik lagi misalnya bapak yang wajahnya tidak bisa terlihat, oke, itu masih bisa diperdebatkan gitu. Artinya hal-hal yang seperti ini yang memang nggak bisa diterima. Contoh ya, orang-orang wanes gitu loh. Nggak gitu bro, nggak gitu. Itu maksudnya itu begini, lu harus paham dulu apa makna metaforanya. Yakni kan itu diberi kuasa. Di Matius 28 ayat 18, kepada aku diberikan kuasa atas surga, kerajaan langit dan bumi, kerajaan surga dan bumi. Di ayat itu kan kanan kuasa. Lalu Yesus diberikan kuasa oleh Bapa untuk apa ya? Lalu Yesus diberikan kuasa oleh Bapa untuk menguasai seluruh jemaat di atas muka bumi, apa gereja? Ini gereja jemaat sama. Saya pernah baca tuh di situ dari pendapat evangelis gitu loh. Nah masalah itu wanes nggak wanes, terhitung apa macam itu beda lagi urusannya. Iya enggak bro. Maksud gue gini, kalau lu bisa nangkep yang Kisah Para Rasul 7 ayat 56 itu, ya itulah salah satunya kenapa si Stefanus itu dirajam. Karena mengatakan bahwa Yesus itu ada bersama-sama dengan Allah. Sedangkan Yahudi itu percaya Allah yang satu, bro. Yang jadi masalah Stefanus pada saat itu, yang disenang itu siapa? Satu, Stefanusnya udah nggak ada. Stefanus ngomong itu, siapa yang tahu? Nggak ada lagi. Pada saat itu Paulus masih Saulus. Iya, bro. Tapi jadi, bro, itu kan ditulis oleh Lukas kan, bro. Tapi ini udah jam 3. Dia ngomong sama orang-orang Yahudi yang ada di dekat dia. Jadi kalau kapan Kisah Para Rasul? Sejak kapan Kisah Para Rasul ditulis Lukas? Yang nulis Paulus. Iya, surat-surat Paulus. Nah, kan Kisah Para Rasul 23 apa isinya? Aku, kata Paulus. Mana? Bro, Paulus sendiri menyaksikan kok Stefanus dirajam. Paulus ada di situ. Iya, benar loh. Ketika dia melihat Stefanus dirajam, kemudian waktu Stefanus melihat langit terbelah dan melihat Bapa dan Yesus berdiri di sebelah Bapa, dia ngomong, apakah ucapannya itu merupakan kiasan atau literal? Orang dia ngomong, aku melihat langit terbuka. Dia mengakui, misalkan ini, aku melihat langit terbuka dan melihat Bapa berdiri di sebelah kanan Yesus, melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Kalau itu kiasan gimana? Salah nggak Stefanusnya? Aku melihat Yesus berkuasa dari muka bumi. Kan bisa aja begitu. Enggak, artinya kalau ya udahlah, bagi lo itu literal ya udah. Pusing juga gue. Iya. Karena masalahnya aja nanti ujung-ujungnya ditanya nih sama Muslim. Sejak kapan kita bisa dilihat dari bumi? Iya. Kecuali karena menurut gue kalau itu alegoris 2 kilometer dari bumi. 2 kilometer. Iya, maksud gue gini, kalau itu alegoris agak susah mengartikannya kalau dia bilang dia melihat gitu loh. Ya, walaupun Stefanus kan dia bilangnya dia melihat. Di Markus 16 ayat 19, setelah berbicara kepada mereka lalu naiklah Yesus ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Banyak mata yang menyaksikan 500 orang kan gitu. Oke, ketika ditanya naik apa Yesus, nggak dijelaskan di situ. Iya, tapi dijelaskan satu. Yang kedua lagi,
500 pasang mata melihat surga. Harusnya dijelaskan surga itu seperti apa. Nggak ada yang bisa menjelaskan. Diulangi oleh Paulus di dalam suratnya. Gue lupa di Korintus. Sebab ada tertulis, surga itu tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Walaupun sebab ada tertulisnya itu sampai sekarang nggak ketemu terus di mana itu. Rupanya di hadis. Apa tuh? Itu sebab Surga ada itu? tertulis. Surga itu tidak pernah didengar, terbesit di hati, dilihat oleh mata, didengar telinga. Oh, yang surat Paulus itu di mana itu kemarin ya? Makanya Hadis ya? surga itu memang nggak pernah dilihat oleh manusia. Maka ketika Paulus berkata, aku dahulu 13 tahun yang lalu, entah dalam sadar maupun tidak sadar, aku melihat seorang Kristen naik ke surga ke tingkat ketiga. Maksudnya itu ke Auranos, ke langit tingkat 3. Ke langit. Bukan surga. Benar. Kalau dia bicara surga yang tidak pernah dilihat manusia. Bukan, artinya bro. Artinya naik. Lanjut. Artinya di situ mau menggambarkan surga itu di atas. Dan sama kayak Yesus mati turun ke dunia orang mati, artinya dunia orang mati itu di bawah gitu loh. Iya. Penggambaran. Iya. Kalau di kami makanya sih, kalau dibilang kalau di Kristen kan memang antara surga dengan kerajaan surga itu sesuatu yang berbeda. Ya, karena kalau surga kan itu bicara tentang langit, kalau kerajaan surga ya tentang surga itu sendiri. Gitu. Oke lah bro, thank you banget nih ilmunya.